Billah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia semata-mata kita hanya ingin mengharapkan rahmat, ridhonya Allah, dan kelak mendapatkan syafaat kekasih kita dan kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini menjadikan perkumpulan yang dirindukan oleh Rasulullah, perkumpulan yang kelak akan dinanti-nanti oleh Rasulullah, perkumpulan yang kelak akan dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah bersama Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang mulia, saya muliakan, yang saya cintai, wabil khusus guru kita yang tadi baru saja menyampaikan tausiahnya, Habib Abdullah bin Ali bin Smith. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk beliau. Yang saya muliakan guru kita Ustaz Alam dari Tomohon, pimpinan Majlis Simaan Al-Quran yang alhamdulillah berada di Sulawesi Utara ini. Mudah-mudahan menjadikan beliau ahli Al-Quran dan dikumpulkan bersama ahli Al-Quran dalam surganya Allah. Dan saya muliakan Bapak Imam Masjid Diponegoro beserta jajaran pengurus badan takmir masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan pahala. Dan kita yang hadir malam hari ini tidaklah bangun di tempat ini, Ibu, tidaklah kita bangun nanti dari tempat ini kecuali Allah hapuskan dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah kabulkan segala keinginan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama anak-anak kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita memperingati malam yang sangat mulia, malam perjalanan kekasih menjumpai kekasihnya, perjalanan kekasih Muhammad menjumpai Allah Jalla Jalaluhu wa azamatu fil ula, yang terkenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana ini perjalanan seorang kekasih semata-mata bukan karena di dalam kita, nanti saya akan baca dalam ceramah saya ini, tidak akan lepas dari kitabnya Sayyid Al-Profesor Dr. Habib Muhammad bin Ali Al-Malik. Di dalam kitab Anwar Al-Bahiyah, ibu-ibu perlu tahu, hadirin perlu tahu, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak dijanjikan oleh Allah, tidak diinginkan oleh Rasulullah. Ini perjalanan yang penuh dengan dadak-dadakan, ibaratnya tidak ada rencana sedikit pun, kecuali berbeda dengan perjumpaan Nabi Allah Musa dalam Al-Quran. Wa wa'adna Musa 30 yawman fa atammaha bi ashrin. Ada yang hafal sama Al-Quran? Ada yang hafal? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan berbeda dengan Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Allah Musa ini bikin perjanjian sampai 40 hari. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu perjanjian. Nabi Muhammad tidak perlu perjanjian untuk berjumpa Allah, tapi Allah yang menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan detik-detik peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, bukan sekedar perjalanan biasa, bukan perjalanan biasa. Ibu-ibu tahu ketika perjalanan Isra wal Mi'raj ini, kenapa adanya peristiwa Isra Mi'raj? Karena Nabi Muhammad di Makkah pada saat itu begitu gencarnya ujian Nabi. Kaum Quraisy ini sampai memboikot Rasul selama 3 tahun. Nabi nggak boleh keluar rumah, Nabi nggak boleh keluar rumah. Ini terjadi di zaman Rasul sebelum Nabi Isra wal Mi'raj. Dan di tahun itu pula Nabi ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. 2 orang yang ia cintai, dan 2 orang tersebut mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama istrinya tercinta, Al-Hubabah Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
namanya membela Rasulullah, yang membantu perjuangan Rasulullah, nggak pernah ngeluh, Bu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra menjadi istri Nabi nggak pernah mengeluh dari ucapannya selama nikah dengan Rasul, nggak pernah ngomong nggak pernah mengangkat suara di hadapan Rasul. Ada istri zaman sekarang seperti Khadijah Khadijah Al-Kubra? Ada, insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang seperti Khadijah Khadijah Al-Kubra. Amin. Khadijah Khadijah Al-Kubra ini luar biasa. Ahlan wa sahlan. Tafadhalu. Kasih jalan. Lanjut. Jadi ini perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan yang mana Nabi pengen dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tahun tersebut Nabi ditinggalkan pertama oleh istrinya tercinta Khadijah Al-Kubra. Ibu-ibu tahu ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika detik-detik wafatnya beliau berbicara kepada Rasul. Dia bilang apa? Wahai kekasihku Muhammad, jikalau kelak nanti Islam membutuhkan sesuatu hal yang diperjuangkan dan membutuhkan sesuatu, galihlah kuburanku dan ambil tulang belulangku dan kau jual uang yang kau bantu untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saking cintanya sama Rasul, bukan karena Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi bukan karena sosoknya Muhammad ganteng, bukan karena sosoknya Nabi Muhammad ini seorang nabi, tidak. Tapi dia mencintai Rasul karena dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di tahun tersebut. Enggak lama kemudian bapaknya pula yang membantu menjaga Rasulullah di saat mendapatkan ujian dari paman-paman yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi dirawat oleh Abu Thalib yang merawat Nabi dari masih kanak-kanak, yang menjaga Nabi dari segala ada minal kuffar Quraisy, ujian-ujian yang didapatkan dari kaum kufar Quraisy. Abu Thalib yang menjaga Rasulullah SAW. Di tahun tersebut mereka berdua meninggal, sehingga tahun tersebut di dalam kitab sirah dijelaskan kalau tahun tersebut adalah amul huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur kekasihnya. Allah pengen menghibur kekasihnya ini Muhammad. Dia bilang apa? Jibril dalam kitabnya Al-Imam Sayyid Al-Barzanji, pengarang Maulid Al-Barzanji dalam kisah Al-Mi'raj, Rasul Allah Subhanahu wa taala ini pernah menyampaikan kepada Jibril untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya timbul kalimat ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah mulai kalimat ayat tersebut dengan kalimat subhan. Di dalam kitab Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bermakna tanzih an kulli su'. Pengecualian bagi Allah ini dari segala keburukan. Tapi kalian tahu enggak asbab nuzulnya ini ayat? Ternyata Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang munafik yang pada saat itu enggak percaya tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul ketika Nabi menceritakan Isra wal Mi'raj, ada kelompok orang yang bilang apa? Mana mungkin bisa seorang manusia seperti Muhammad ini berjumpa dengan Allah naik ke langit. Ini di zaman Rasul, Bu, udah ada orang kayak begitu. Nggak aneh. Di zaman sekarang banyak keturunannya. Bahkan ada yang menyatakan Nabi nggak berjumpa dengan Allah dengan jasad dan rohnya. Nabi hanya dalam mimpi. Ini orang lebih akbar fawahish, lebih keji orang yang bicara seperti ini. Bahkan ada yang bilang kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam keadaan jasadnya, Nabi hanya dengan rohnya saja. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi bi 'abdihi. Kalimat abdun di dalam kitab, di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini adalah bil jasadi wa ruh. Hamba berarti ada jasad, ada ruh. Ini Nabi
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh. Jelas. Subhanalladzi asra sara yasri, diambil kalimat dari kata apa? Berjalan di malam hari. Nah, berarti Isra Mi'raj itu adalah perjalanan di malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan terus sampai akhir ayat. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu, dalam penghujung ayatnya Allah berfirman apa? Kisah Isra Mi'raj ini tak lain tak bukan linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada siapa? Kepada kita sebagai umat Nabi, bahwasanya kekuasaan Allah lebih tinggi, lebih besar. Antum yang punya uang sebesar apapun gak ada apa-apanya. Secanggih apapun teknologi di zaman ini, gak ada canggihnya dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Makanya bukti nyata dalam ayat tersebut ketika kita memberikan mafhum pemahaman yang luar biasa, sesungguhnya perjalanan ini perjalanan yang mulia, perjalanan yang sangat agung. Bahkan di dalam kitab Isra Mi'raj Imam Al-Barzanji, ketika detik-detik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dinaikkan ke Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum datangnya peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Jibril, ya Jibril, siapkan kendaraan binatang buruk yang ada di surga untuk menjemput kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjemput kekasihnya Allah. Sampai dalam kitab tersebut dijelaskan, ketika Jibril masuk ke surga, dia melihat binatang buruk itu banyak. Satu persatu binatang buruk itu dipilih oleh malaikat Jibril, dan setiap binatang tersebut di jidatnya ini tertulis nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril melihat ada satu burung letih, lesu, nggak bergabung dengan binatang buruk yang lain. Dihampiri oleh Jibril. Dia bilang apa? Malak, ada apa gerangan? Kenapa kamu nggak gabung? Kenapa kau nggak duduk bersama mereka? Nggak bergabung dengan kawan-kawan yang lain? Dia bilang apa? Kata buruk tersebut kepada Jibril, ya Jibril, tahukah kamu nama yang ada di dalam jidatku ini? Dari mulai aku diciptakan sampai saat ini aku nggak pernah melihat siapa nama yang tertulis di dalam jidatku ini. Sehingga ini yang membuat aku tidak nafsu makan, tidak nafsu untuk berkumpul bersama-sama, karena merindukan nama yang tertulis di jidatnya. Buruk tersebut itu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jibril? Wahai buruk, jam ini, menit ini, detik ini, bersegeralah kamu, bersiap-siaplah kamu. Kamu akan menjemput seseorang manusia, makhluknya Allah, yang mana namanya disebutkan di dalam jidatmu tersebut. Maka bergegaslah kamu. Itu binatang buruk semangat segera kembali karena menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa. Al-Buraq ini diambil kalimat dari bidang bentuk Al-Buraq li abyadul launi. Dalam kitab Manarul Bahiyah dinamakan buraq karena putih. Putih ini binatang. Gila anahu minal bifathil ba. Buraq li sur'ati sayyi, karena cepat jalannya. Dan ini buraq ketika menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang di hadapan Rasul menunduk, tak pernah mengangkat kepalanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya ada orang sekelompok umat Muslim yang ngaku umat Nabi Muhammad, ketika disebut nama Nabi Muhammad seakan-akan aku coba tidak pernah membaca salawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Ini binatang yang enggak Allah berikan akal, enggak berikan akal bagi mereka. Kita manusia Allah berikan akal, diberikan nafsu. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, seakan-akan angkuh, enggan untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini kepala. Maka perjalanan tersebut di dalam kitab Manarul Bahiyah dijelaskan ketika mau diberangkatkan Rasul, malaikat Jibril ini datang dengan 3 malaikat. Jibril, Mikail, wa qila annahu Israfil. 3 malaikat ini yang datang. Yang pertama pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua adalah keponakannya Ja'far bin Abi Thalib. Malaikat Jibril datang di hadapan para 2 sahabat tersebut. Ini fahamalat. Jibril langsung membawa Rasul kemana? Di bawah mizar yang terkenal sekarang zamannya saat ini adalah Hijr Ismail. Ini kisah dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu Jibril membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke dalam apa?
di bawah tersebut. Jibril memerintahkan Mikail untuk mengambil tasad, ember kecil. Untuk apa? Untuk mengambil air Zam-Zam. Dibelahlah dari mulai di bawah dagunya Rasulullah sampai ke bawah perutnya Nabi Muhammad. Ini peristiwa pembalikan tubuh Nabi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan selama sebanyak 4 kali. Yang pertama, Nabi yang menyatakan Nabi dibelah itu dibersihkan kotorannya. Bagaimana Nabi Muhammad membersihkan kotorannya? Sedangkan para al-anbiya wal mursalin maksum. Para nabi dan rasul ini terlepas dari dosa. Gak ada dosa sedikit pun kepada para nabi dan rasul. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Lalu gunanya dibelah dadanya apa? Di dalam kitab Maulid dijelaskan ketika dada Nabi dibelah, ternyata adalah zaduhu tuhran ala tuhrin, untuk menambahkan kesucian yang mana telah suci dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah suci, dibelah itu untuk menambahkan kesucian. Dalam kitab tersebut dijelaskan untuk menambahkan rahmatnya Nabi, menambahkan lagi syafaqahnya Nabi SAW. Dibelah dada. Setelah dibelah dadanya, Nabi dinaikkan oleh Jibril kepada binatang murah. Dimulailah perjalanan. Singkat cerita, dimulailah perjalanan dari mulai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sepanjang perjalanan, anak-anak muda biar tahu, jangan tahu cuma kisah film-film doang sama tahu lagu. Harus tahu bagaimana kisahnya peristiwa Mi'raj Nabi. Sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Jibril selalu memerintahkan kepada Burak setiap melewati tempat-tempat zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad turun. Dari Makkah melewati satu pohon nahla, pohon kurma. Maka Burak ini huwi mendarat, turun, dan Nabi perintahkan, wahai Muhammad, salat di sini. Salatlah Nabi Muhammad SAW. Salat 2 rakaat. Maka Jibril bertanya, apakah kamu tahu wahai kasihku Muhammad, ini tempat apa? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Apa kata Jibril? Ini adalah tempat yang nanti kau akan hijrah di tempat ini. Madinatul Thayyibah. Di sinilah tempat kamu akan hijrah. Nabi sholat pertama kali 2 rakaat di tempat hijrah. Jalan lagi, ada pohon kurma, diturunin lagi. Di sinilah tempat Nabi Allah Isa dilahirkan. Jalan lagi, ini Bethlehem. Jalan lagi, ini Tursina. Jalan lagi, ini tempatnya Nabi ini, tempat Nabi ini dijelaskan. Setiap turun, Nabi diperintahkan Jibril untuk sholat 2 rakaat. Ini peristiwa yang sangat agung. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan naik kuda terus tidak, tapi banyak kisah-kisahnya. Jadi setiap ada tempat peristiwa yang sangat penting turun. Tempat ada lagi tempat Nabi Allah Musa ketika beliau bermunajat di hadapan Allah, disuruh turun sholat 2 rakaat. Sampai Nabi memimpin sholat berjamaah pertama kali di Masjidil Aqsa, dihadiri oleh para makmum dari An-Nabi wa Rasul, para al-anbiya wal mursalin yang jadi makmum. Sepanjang perjalanan itu mau naik ke langit, ini udah Isra sudah. Ketika mau Mi'rajnya, Jibril pun singkat cerita, Jibril pun memberitahu kepada Nabi Muhammad. Ada sekelompok orang yang lehernya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Itu ditunjukkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW berkata kepada Jibril, siapa mereka? Hum aqwamun min ummatik, mereka adalah kaum yang dimana dari umatmu yang mereka ketika dikasih amanah, mereka tidak gunakan amanah tersebut dengan perkara yang baik. Lewat lagi, ada satu orang sedang mengetuk-ngetuk, dia punya kepala, dia bentur-benturkan kepalanya sampai hancur, sampai berdarah, balik lagi kepalanya sempurna. Begitu terus. Ditanya ke Nabi, ya Jibril, siapa ini orang? Dia bilang apa? Min ummatik, dia adalah satu kaum dari umatku. Dia satu orang dari umatku yang mana tathaqala alaihi kasal, yang memberatkan diri ini kemalasan sehingga dia tidak mau datang ibadah sholat kepada Allah. Digambarkan terus sampai dimasuk ke langit ke satu, semuanya peristiwa. Sehingga dalam ayat yang lain apa? Madzagal basaru wa ma baghar. Jadi kalau ada orang yang meyakinkan Nabi SAW berjumpa dengan Allah dengan jasadnya, ayat yang lain membalas apa? Madzagal basar. Allah sebutkan basar perhatikan 2 kelopak mata zahirnya Nabi SAW yang memandang kejadian-kejadian tersebut.
Sehingga cerita di langit pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam, langit kedua sampai berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Setiap perjumpaan para nabi di langit-langit tersebut disampaikan salam. Ini kisah yang luar biasa dari surah Al-Baqarah. Sehingga sampai masuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, detik-detiknya Nabi ingin berjumpa dengan Allah, Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, hanya sampai batas ini saja aku mampu menghantarkan kamu. Sebab kenapa? Aku gak sanggup kalau menghantarkan kamu sampai ke hadapan Allah. Aku akan kebakar dengan cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu tahu gak? Hadirin tahu yang mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke dalam Sidratul Muntaha berjumpa dengan nurnya Allah adalah apa? Na'alur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal Nabi yang bisa masuk. Ada gambar sendal Nabi di sini. Di kopiah-kopiah biasa sendal Nabi. Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani mengarang satu kitab khusus tentang sendal Nabi. Sebab kenapa kata Syekh Yusuf An-Nabhani? Sendal saja yang dimiliki oleh Nabi bisa lebih mulia dari malaikat Jibril. Makanya kita disuruh bertabaruk dengan sendal Nabi. Orang yang ada di rumahnya sendal Nabi, maka aminan minal harik, selamat dari kebakaran, wal gharik, tenggelam dan lain-lainnya. Bahkan minas sarik, selamat dari kemalingan. Kita diajarkan, kita di kopiah-kopiah bapak-bapak ada gambar sendal Nabi. Itu fadilnya kemuliaan sendal Nabi ini. Rasulullah SAW punya kemuliaan. Setiap apa yang disebut oleh Rasul, maka yang disebut tersebut menjadi mulia. Yang setiap disentuh oleh Rasul menjadi mulia. Bahkan pernah dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ketika Sayyidina Anas bin Malik ini memerintahkan membantunya untuk mengambil sapu tangan, disuruh dibakar dan dibuang ke sampah. Ini sapu tangan diambil oleh pembantu tersebut, dibakar. Ketika dibakar dibuang ke tong sampah, dilihat kembali itu sapu tangan gak kebakar sedikit pun. Sampai ini pembantu terkaget-kaget, ternyata sapu tangan tersebut gak kebakar. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Sapu tangan tersebut yang pernah mengelap keringat dan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sapu tangan Rasul yang pernah mengelap tubuhnya Nabi dari air keringat dan air mata yang tersentuh api nerakanya Allah. Jangankan api biasa, api nerakanya gak bakal tersentuh. Dan ini menandakan jikalau perkara-perkara tersebut saja yang bersentuhan dengan tubuhnya Nabi menjadi mulia, bagaimana dengan darah yang mengalir dalam tubuhnya zuriat Rasulullah SAW. Ini patut ketahui. Kalau sendal bisa mulia karena diinjak oleh Rasul, sapu tangan yang pernah dibawa oleh